Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas BKTI 3A. Di sini kami akan membuat video pelajaran fikih. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lisa Andriani dan saya Sulistri. Di sini kami berdua akan membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran fikih. Yang pertama itu kami akan membuat video tentang pembagian zakat mal, baik itu zakat pertanian, emas maupun statistik. Yang kedua, kami akan membuat video tentang pembagian harta warisan. Ketiga, kami akan membuat video tentang praktik sholat jamaah dan qasar. Baiklah, silakan menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian zakat pertanian. Zakat pertanian ini dibayar saat petani sudah mengalami satu kali panen dan itu akan dilihat hasil panennya. Zakat pertanian ini biasanya berupa makanan pokok. Baik, di sini ada satu contoh zakat pertanian. Contohnya yaitu Pak Yono memiliki 2 ladang sawah yang panennya setiap 2 bulan 1 kali. Ladang pertama panen pada bulan Juni dan menghasilkan panen 780 kg padi atau beras. Dan pada ladang kedua panen saat bulan Agustus mendapatkan hasil panen sebanyak 750 kg padi atau beras. Pak Yono menggunakan sistem irigasi alami di ladang sawah miliknya. Jadi, berapa zakat yang harus dibayar Pak Yono pada bulan Juni dan bulan Agustus? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembagian zakatnya. Jadi, diketahui bahwa nisab zakat pertanian itu sebanyak 720 kg dari hasil pertanian. Misalkan Pak Yono ini memiliki ladang sawah, maka Pak Yono harus menghasilkan lebih dari 720 kg padi atau sawah, baru Pak Yono bisa membayarkan zakat. Namun, jika Pak Yono menghasilkan kurang dari 720 kg, maka Pak Yono belum bisa membayarkan, maka Pak Yono tidak diwajibkan membayar zakat. Nah, diketahui bahwa Pak Yono ini di ladang sawahnya itu menggunakan sistem irigasi alami, yang mana persentase zakat sistem irigasi alami itu sebanyak 10%. Sedangkan apabila Pak Yono menggunakan irigasi buatan, zakat yang dibayar itu sebesar 5%. Nah, berapa zakat yang dibayar Pak Yono pada bulan Juni dan bulan Agustus? Jadi, di sini saya akan menghitungnya. Jadi di sini kita akan menghitung zakat yang harus dibayar Pak Yono pada bulan Juni. Nah, cara menghitungnya itu yaitu hasil sekali panen dikali dengan irigasi yang digunakan. Nah, diketahui bahwa Pak Yono ini pada bulan Juni menghasilkan beras sebanyak 780 kg, yang dimana 780 kg ini sudah memenuhi nisab zakat pertanian yaitu 720 kg, maka Pak Yono wajib membayarkan zakat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi, hasil sekali panen pada bulan Juni itu 780 kg dikali dengan irigasi yang digunakan. Pak Yono menggunakan irigasi alami, maka dikali dengan 10%. Nah, 780 dikali dengan 10% sama dengan 7.800 kg beras. Dan kemudian dibagi 100. Karena kita menggunakan cara yang mudah saja, karena ini persen, maka persen ini kan artinya per 100, jadi kita coret nolnya 2. Jadi sama dengan 78 kg beras. Jadi zakat yang dikeluarkan Pak Yono pada bulan Juni itu sebanyak 78 kg beras. Dan selanjutnya kita akan menghitung zakat yang dikeluarkan Pak Yono pada bulan Agustus. Sama seperti yang di atas, rumusnya itu hasil sekali panen dikali dengan irigasi yang digunakan. Nah, kita ketahui bahwa Pak Yono panen pada bulan Agustus itu mendapatkan hasil panen sebanyak 750 kg beras. Akan kita kali dengan irigasi yang digunakan, yaitu 10%. Maka sama dengan 750 dikali dengan 10 sama dengan 7.500 kg. Seperti yang di atas, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita menggunakan persentase, maka kita coret saja nolnya 2. Nah, jadi sama dengan, kenapa saya coret nolnya 2? Karena
persentase ini sama dengan per 100 atau artinya dibagi 100. Jadi kita bisa dengan cara mudah, kita tidak perlu menghitungkan dibagi-bagi lagi. Jadi kita coret saja nolnya 2. Jadi sama dengan 75 kg beras. Nah, jadi zakat yang harus dibayar Pak Yono pada bulan Agustus itu sebanyak 75 kg beras. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan zakat mal yang kedua, yaitu zakat emas. Nah, contohnya yaitu Ibu Yanti memiliki emas sebanyak 100 gram di rumahnya, dan harga emas sekarang ini kisaran 1 juta rupiah per gram. Nah, Ibu Yanti ini memiliki emas tersebut sudah mencapai 1 tahun di rumahnya. Artinya Ibu Yanti, emas yang dimiliki Ibu Yanti ini sudah 1 tahun. Nah, jadi berapa zakat yang harus dibayar oleh Ibu Yanti? Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, nisab emas itu sebanyak 85 gram emas. Artinya, jika Ibu Yanti memiliki lebih dari 85 gram emas, maka Ibu Yanti wajib membayarkan zakat emas. Namun, apabila Ibu Yanti memiliki kurang dari 85 gram emas, maka Ibu Yanti belum diperkenankan membayar zakat emas. Nah, haul atau jumlah zakat yang harus dibayar pada zakat emas ini sebanyak 2,5%. Bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi kita harus ubah terlebih dahulu jumlah emasnya ini ke rupiah atau jumlah mata uang. Bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi seperti ini. Kita harus ubah terlebih dahulu jumlah emas yang dimiliki dikali dengan harga emas sekarang ini. Harga emas. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah emas yang dimiliki Ibu Yanti ini sebanyak 100 gram emas. Berarti di sini ditulis 100 gram dikali dengan harga emas. Nah, harga emas sekarang ini kisaran dari 1 juta rupiah per gram. 1 juta kali 1 juta sama dengan, jadi 100 gram dikali dengan 1 juta. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita menghitung dengan cara mudah, tidak perlu kalkulator. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, berapa jumlah nolnya? Di sini jumlah nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita turunkan jumlah nolnya 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dari 100 gram, Ibu Yanti itu memiliki jumlah uang sebanyak 100 juta rupiah. Jadi berapa zakat yang harus dibayar Ibu Yanti? Ibu Yanti telah memiliki uang sebanyak 100 juta rupiah. Nah, untuk menghitung zakatnya itu, jadi Ibu Yanti ini harus membayar haul sebanyak 2,5%. Bagaimana cara kita menghitung zakat yang harus dibayar oleh Ibu Yanti? Jadi begini, kita menggunakan rumus dengan rupiah Ibu Yanti tadi. Jadi rupiah Ibu Yanti tadi sama dengan rupiah dari emas Ibu Yanti. Dikalikan dengan haul. Haul ini adalah zakat yang harus dibayar, itu sebanyak 2,5%. 2,5%. Nah, jadi kita akan menghitung zakat emas yang akan dibayar Ibu Yanti. Nah, seperti yang kita ketahui, rumusnya itu rupiah dari emas Ibu Yanti yaitu 100 juta dikali dengan 2,5% jumlah haul yang akan dibayar. Nah, jadi 100 juta dikali, di sini 100 juta dikali dengan 25. Jadi mana dapat 25 ini? 25 ini didapat dari 2,5% ini. Nanti akan saya jelaskan di akhir untuk 2,5% ini. Nah, jadi di sini kita akan menghitung terlebih dahulu. 100 juta dikali dengan 25 sama dengan 1 dikali dengan 25 sama dengan 25. Nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nolnya. Jadi kita akan turunkan nolnya menjadi bawah menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah hasilnya. Namun, tadi kan di sini saya kalikan 2,25. Jadi di sini kita akan membaginya menjadi akan dibagi terlebih dahulu dari 25 menjadi 2,5. Kita akan mencoret nolnya 3. Kenapa kita coret nolnya 3? Karena ini kan persentase.
persentase ini artinya per 100. Karena per 100 nolnya 2, kita coret nolnya 2. Dan satunya ini dapat dari mana? Satunya ini dapat dari ini. Di belakang koma ini kan ada satu angka. Jadi kita akan coret nol. Nolnya 1. Jadi dari persentase dengan di belakang koma ada 3 nol yang harus dibuang. Beginilah jadinya. Jadi zakat yang harus dibayar oleh Ibu Yanti itu sebanyak Rp2.500.000. Zakat yang dibayar Ibu Yanti itu dari emas yang dimilikinya 100 gram. Ibu Yanti harus membayar zakat sebesar Rp2.500.000. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang zakat mal yang ketiga, yaitu zakat profesi. Zakat profesi atau zakat penghasilan ini dibayar apabila orang itu memiliki profesi atau pekerjaan dan mendapatkan gaji setelah melebihi nisabnya. Nah, seperti contoh di atas ini. Contohnya yaitu Yunita merupakan seorang dokter yang memiliki gaji tetap. Sebagai seorang dokter, Yunita mendapatkan penghasilan sebesar 8 juta per bulan. Nah, apakah Yunita ini wajib bayar zakat? Jika iya, berapa zakat yang harus dibayar? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nisab zakat penghasilan ini atau zakat profesi sama dengan 85 gram emas. Nah, emasnya 85 gram emas ini harus dirupiahkan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita merupiahkannya? Jadi, kita harus merupiahkannya dengan cara 85 gram emas dikali dengan harga emas saat ini. Sedangkan harga emas sekarang ini mencapai 1 juta rupiah. Jadi 85 gram dikali dengan 1 juta rupiah sama dengan 85 juta rupiah. Nah, jika Yunita membayarkan zakat satu tahun sekali, maka nisabnya itu sebanyak 85 juta rupiah per tahun. Ini nisab 1 tahun. Nah, bagaimana jika Yunita ini membayar zakat dengan satu bulan satu kali? Karena dia sudah memiliki gaji tetap sebesar 88 juta rupiah. Bagaimana cara kita menghitung nisabnya? Jadi cara menghitung nisabnya seperti ini. Nah, jadi menghitung nisab bulanan atau per bulan yang harus dibayar oleh Yunita itu jadi menghitungnya gini. Nisab 1 tahun dibagi dengan 12. 12 ini adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Jadi ada 12. Nisab 1 tahunnya itu sebanyak 85 juta. 85 juta rupiah dibagi dengan 12 sama dengan 7 juta 83.000 per bulan. Nah, jadi Ibu Yunita ini harus membayar zakat, bukan membayar zakat, nisab per bulannya itu adalah 7.083.000. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Yunita ini mendapatkan gaji per bulan sebanyak 8 juta rupiah. Nah, jadi Ibu Yunita ini diperkenankan membayar zakat profesi karena gajinya itu atau penghasilannya itu melebihi nisab per bulan. Namun apabila Ibu Yunita memiliki gaji misalkan sebesar 6.500.000, maka Ibu Yunita ini tidak wajib membayarkan zakat karena tidak mencapai nisab per bulannya. Jadi di sini kita akan menghitung bagaimana membayar zakat Ibu Yunita dalam per bulan. Jadi bagaimana cara kita menghitung zakat yang harus dibayar oleh Ibu Yunita dalam 1 bulan, penghasilannya. Jadi kita menggunakan rumus jumlah penghasilan 1 bulan dikali dengan jumlah haul. Jumlah penghasilan 1 bulan Ibu Yunita ini adalah 8 juta rupiah. 8 juta rupiah. Dikali dengan jumlah haul. Jumlah haul ini adalah jumlah zakat yang harus dibayarkan. Jadi sebesar 2,5%. Sama dengan 8 juta dikali dengan 25. Kenapa 25? Jadi untuk mempermudahnya, ini kita hilangkan terlebih dahulu koma dan persennya menjadi 25. Nanti kita akan bagi di akhir. 8 dikali dengan 25 sama dengan 200. Nolnya ada 6, kita turunkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan. Nah, karena persentase ini artinya per 100, maka atau sama dengan dibagi 100, kita coret nolnya 2.
Dan di belakang koma ini kan ada satu angka, maka kita coret nolnya 1. Jadi jumlahnya 200.000. Jadi, zakat yang harus dibayar oleh Ibu Yunita, zakat profesi yang dimilikinya itu harus membayar sebesar 200.000 per bulan. 200.000 per bulan karena Ibu Yunita telah memiliki gaji tetap sebesar 8 juta rupiah. Nah, itulah penjelasan tentang zakat yang harus dibayar oleh Ibu Yunita dalam 1 bulan. Namun, apabila Ibu Yunita ini gajinya itu tidak tetap, misalkan berubah setiap bulannya, maka akan dicatatkan terlebih dahulu gaji semuanya, dan Ibu Yunita akan membayarkan zakat dalam 1 tahun sekali apabila nisab dari gajinya itu telah mencapai 85 juta rupiah per tahun. Jika nisabnya itu telah mencapai 85 juta per tahun, maka dari keseluruhan gajinya, maka Ibu Yunita itu wajib membayarkan zakat sebesar 2,5% yang akan dirupiahkan nanti akan dihitung lagi. Karena Ibu Yunita ini telah mendapatkan penghasilan tetap per bulannya 8 juta rupiah, maka ia wajib membayarkan zakat sebesar 200.000 per bulannya karena telah memiliki gaji tetap. Baik, mungkin hanya itulah penjelasan tentang pembagian zakat mal mulai dari pertanian, emas, dan profesi. Saya Risa Andriani, itulah yang dapat saya jelaskan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan ahli waris atau pembagian warisan akan dilanjutkan oleh teman saya Sulistri. Saya Risa Andriani, terima kasih. Baik, saya Sulistri akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lisa tadi, yang mana ini tentang harta warisan. Kita ambil contoh dari Bapak Zulkifli meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 720 juta dan ahli warisnya yang terdiri dari ibu, istri, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Yang mana ibu ini kita ambil jika ibu memiliki anak dan memiliki cucu, maka ibu ini mendapatkan 1/6 bagian, dan istri ini jika istri mendapatkan seorang anak, maka pendapatan istri akan mendapatkan 1/8 bagian, yang mana kita cari kelipatan ibu dan istri. Kelipatan ibu ini terdiri dari lipatan 6, 12, 18, dan 24. Dan kelipatan pada istri ini mendapatkan kelipatan 8, 18, 16, dan 24. Jadi 1/6 bagian 6,12, 18 dan 24, dan kita jumlahkan 4/24, kita kali 720 juta, yang mana 720 juta ini kita ambil dari harta yang ditinggal oleh Bapak Zulkifli tadi. Jadi kita jumlahkan 4/24 dibagi 720 juta, ini sama dengan 120 juta. Dan kepada istri ini 1/8 bagian, yang ini mendapatkan kelipatan 8, 16, dan 24, yang mana kita totalkan 3/24, kita kali 720 juta, dan 720 juta ini sama kita ambil dari harta peninggalan oleh Bapak Zulkifli tadi. Jadi kita jumlahkan sama dengan 90 juta. Jadi 120 dan 90 juta ini kita totalkan. Jadi kita totalkan 120 juta dan 90 juta. Kita jumlahkan, ini menjadi 210 juta. Dan 210 juta ini akan diserahkan kepada asobah atau anak.
Jadi ibu ini mendapatkan total sebesar 120 juta dan istri ini mendapatkan total 90 juta harta warisan. Dan ini tadi sudah ditentukan 120 juta dan 90 juta, kita totalkan mendapatkan 210 juta. Untuk mendapatkan asobah, harta yang ditinggalkan dikurang jumlah warisan ibu dan istri, yang mana harta yang ditinggalkan ini terdapat 720 juta dan dikurang jumlah warisan ibu dan istri yang sudah saya jelaskan tadi, terdiri dari 210 juta dan ini ditotalkan menjadi 510 juta. Dan 510 juta ini adalah untuk dibagikan kepada asobah. Dan sudah saya jelaskan tadi, 720 juta ini dikurang 210 juta dan sama dengan 510 juta yang ini akan diberikan kepada asobah atau anak. Yang mana untuk anak perempuan ini mendapatkan 1 kali lipat dibandingkan dengan anak laki-laki. Yang mana anak perempuan ini mendapatkan 1/3 dan anak laki-laki mendapatkan 2/3. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa untuk harta warisan untuk anak laki-laki ini adalah lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Yang mana untuk harta untuk anak perempuan ini kita kalikan dengan 510 juta, yang mana 510 juta ini adalah total dari harta warisan ibu dan istri tadi. Ini mendapatkan jumlah 170 juta. Dan kepada anak laki-laki ini adalah mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, yang mana 2/3, yang mana ini kita kalikan dengan jumlah sisa dari harta warisan dan harta warisan ibu dan istri tadi mendapatkan 510 juta. Dan ini kita jumlahkan sama dengan 340 juta. Dan ini adalah total 170 ini adalah total bagi anak perempuan, dan untuk anak laki-laki mendapatkan 340 juta. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Bapak Zulkifli ini meninggalkan harta warisannya terdiri dari ibu, istri, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, yang mana untuk istri tadi mendapatkan 90 juta dan untuk ibu mendapatkan 120 juta dan untuk anak perempuan mendapatkan 170 juta dan untuk anak laki-laki mendapatkan 340 juta. Dan kita totalkan 90 juta, 120 juta, dan untuk anak perempuan tadi 170 juta, dan anak laki-laki mendapatkan 340 juta. Dan kita totalkan ini yang mana kita totalkan akan mendapatkan 720 juta. Dan inilah penjelasan saya tentang harta warisan. Dan saya istri, jika ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Baiklah, di sini kami akan membuat video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Kita ambil permasalahan, misalkan Putri ini tinggal di Garut. Putri ini melanjutkan studi lanjutnya ke Bandung.
Nah, kan jarak dari Garut ke Bandung itu sudah melebihi 80 km dari batas yang ditentukan untuk melaksanakan sholat jamaah dan qasar. Nah, sholat jamaah adalah sholat jamaah akan dijelaskan oleh Tulsi. Baik, yang pertama itu yaitu sholat jamaah, yang mana sholat jamaah ini terdiri dari dua, sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Yang mana sholat jamaah takdim ini adalah kita menggabungkan, contohnya kita ambil contoh, kita mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu sholat zuhur, dan jamaah takhir ini kita ambil contoh mengerjakan sholat asar pada menggabungkan sholat asar dan sholat zuhur pada waktu asar. Sekarang saya akan menjelaskan penjelasan tentang sholat qasar. Jadi sholat jamaah itu kan artinya mengumpulkan, sedangkan jamaah qasar ini artinya meringkas. Jadi qasar ini kita itu sholat 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, dan nah, sholat yang dapat diqasar itu hanya 3 sholat yang memiliki 4 rakaat seperti yang saya jelaskan tadi. Karena yang artinya meringkas, jadi kita meringkas sholat 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Nah, sholat qasar ini dilakukan seperti misalkan perjalanan jauh, seperti yang contoh yang kami jelaskan. Baiklah, berikut adalah tata cara pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin majmu'an ma'a asri ala anillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni jitu wajhiya allazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa lahu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa muslim. Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi warhamhu jadurni warfa'ni wajhni wajhni wa'afini wa'afani. Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wajburni wajni wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'a asri ala anillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa inna jitu wajhiya allazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu lahul mulku wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Rabbi shrah li warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni waj'alni wa'afini wa'afani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbil alamin subhana rabbil alamin subhana rabbil alamin. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni waj'alni wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil alamin subhana rabbil alamin subhana rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini wa sallallahu ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa inna wajhiya allazi fatara samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la. Rabbi firli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni waj'alni wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la wa subhana rabbil a'la. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan dan praktik yang dapat kami praktikkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Lisa Andriani pamit undur diri. Dan saya Sulistri pamit undur diri juga. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.